Wacana untuk membebaskan narapidana korupsi oleh Kemenkumham menuai polemik. Apakah pandemi corona dapat menjadi alasan pembebasan narapidana korupsi? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Koordinator ICW Adnan Topanhusodo. Selamat pagi Bang Adnan. Pagi Mas Ade. Ya, Bang Adnan, ini dikatakan sekitar 35.000 di awalnya begitu ya. Terus kemudian berganti hari semakin fokus lalu kemudian juga mengarah spesifik ternyata menyebutkan juga bahwa napi korupsi juga akan masuk dalam list untuk yang dibebaskan. Listnya ada sekitar 300-an. Apa tanggapan dari ICW ini? Pertama bahwa rencana merevisi PP 99 tahun 2012 yang dimaksudkan untuk memberikan pembebasan kepada para napi korupsi yang sudah berusia 60 tahun dan sudah menjalani masa hukuman 2/3, saya kira menumpangi masalah corona yang sedang kita hadapi. Sebenarnya satu hal yang kita sayangkan bahwa rencana revisi itu tidak melibatkan banyak pihak atau stakeholder, karena sebenarnya setiap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hal-hal krusial seperti ini semestinya melibatkan masyarakat banyak begitu ya. Nah, yang kedua harus dipahami bahwa korupsi ini bukan kejahatan biasa, tapi sebuah kejahatan yang menimbulkan dampak yang sangat luas dan buruk bagi masyarakat dan negara. Nah, oleh karena itu satu hal dalam situasi seperti ini mengapa kita mudah misalnya merasa kasihan dengan orang yang di atas 60 tahun, tapi tidak pernah merasa geram dengan kejahatan yang dilakukan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kasus korupsi dan pelakunya, kalaupun kemudian ada situasi emergensi seperti pandemik hari ini, ada beberapa jalan yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, bagaimana lapas itu melakukan protokol yang ketat atas keluar masuknya orang. Saya kira kalau ini dilakukan, penyebaran wabah ini kan juga mungkin bisa dicegah gitu ya. Baik. Nah ya, itu beberapa poinnya Mas Ade. Karena kalaupun dirumahkan atau dibebaskan atau istilahnya asimilasi, tidak ada jaminan juga mereka tidak terkena oleh COVID-19 begitu kan, Bang Iya, Adnan? apalagi kalau sudah bebas kan malah juga punya kebebasan untuk kemana-mana, pergi ke sini, pergi ke sana, nanti juga akan main dengan saudaranya, koleganya, teman-temannya, sehingga malah potensi tertularnya menjadi sangat besar begitu. Nah, oleh karena Dari itu saya 300 kira nama, Bang Adnan, dari 300 nama napi korupsi yang kemudian sudah disebut oleh Menkumham, 22 nama diantaranya beredar. Mungkin Anda juga mendapatkan listnya begitu ya. Mana yang kemudian bisa Anda jadikan catatan atau jadi fokus dari 22 orang ini? saya kira kita tidak dalam posisi untuk mulai mengkritisi orang per orangnya ya Mas ya. Karena sekali yang terkait dengan rencana revisi PP ini didudukkan dan gitu ya. Pertama saya sudah sampaikan supaya tidak ada peluang bagi para pelaku korupsi untuk bebas. Saya kira skema yang ada di dalam PP itu tetap bisa dilakukan kok, karena memang ada beberapa hal yang sebenarnya memberikan ruang juga bagi mereka akan misalnya asimilasi. Tapi harus ada koordinasi dan penegak hukum, itu mekanismenya. Nah, sementara yang lain seperti yang tadi saya bilang soal pengetatan protokol, kalaupun kemudian ada misalnya wabah yang menyerang lapas, karena alasan Kemenkumham ini kan masalah kapasitas lapas yang sangat overcrowded gitu ya. Padahal kalau kita mengacu kepada lapas kasus korupsi kan tidak terjadi situasi seperti itu bukan faktanya begitu. Baik, Bang Adnan, ini bukan maksudnya untuk mengkritik kasus orang per orang, tetapi kemudian dari 22 nama itu masyarakat fokus kepada beberapa nama, diantaranya mantan Ketua DPR Setia Novanto 64 tahun. Ini kan kemudian membuat orang menjadi curiga, membuat orang ini YLBHI juga mengatakan bahwa ini bagaikan merampok di saat bencana. Anda melihat ini seperti apa nih?
Kalau ada yang kemarin bilang ke saya, "Mas, kalau 60 tahun itu terlalu muda, masih bisa nakal," katanya. "Kalau mau yang 70 tahun ke atas," gitu. Hmm, Nah, itu hanya satir aja ya, yang ya. disampaikan untuk mengkritisi kebijakan itu. Tapi kalau kita lihat dari, list nama-nama yang kemarin kita inventarisir misalnya, itu kan ada 2 hal ya, yang, kenapa kemudian itu muncul. Pertama, Hmm, karena, salah satu kriteria yang disebutkan kan adalah orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas, mhm. yang sekarang ini menjadi tahanan, atau kedua yang sudah menjalani, 2/3 masa hukuman. Nah, pertanyaannya apakah ini 2 hal yang akumulatif sifatnya atau berdiri sendiri? Itu Hmm, juga perlu diklarifikasi kepada Kemenkumham. mhm. Nah, nanti ketika revisi itu muncul atau rencana revisi itu terjadi, 2 butir ini sendiri begitu. Nah, Baik. kalau berdiri sendiri berarti ada satu kriteria yaitu orang yang sudah 60 tahun ke atas, siapapun mereka yang belum menjalani masa hukuman 2/3 juga bisa dibebaskan. Nah, Mhm. ini kan kemungkinan-kemungkinan penyelundupan, peraturan-peraturan baru yang Baik, menguntungkan orang ini bisa terjadi, karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya. baik, baik. Rencana revisi PP ini sudah dilakukan berkali-kali tapi gagal begitu, dan kan pandemik ini untuk mendorong revisi kembali. Baik, baik. Terakhir, Bang Adnan, ini kan PP nomor 99 tahun 2012, di saat pandemi corona seperti ini tiba-tiba mencuat dan dikatakan bahwa PP ini diskriminatif. Nah, padahal sebetulnya ini juga sudah diuji materi oleh MK dan dikatakan ini tidak diskriminatif. Artinya jika ini tetap berjalan, apa dampak atau konsekuensi hukum ke depannya terkait kasus korupsi? Ya, saya kira ini semakin tidak menguntungkan hukum ya, yang ini melakukan upaya-upaya investigasi, pengungkapan perkara, dan itu sesuatu yang tidak mudah, Mas. Membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu ya, bahkan ancaman buat mereka kadang-kadang itu juga harus dihadapi. Nah, sekarang di ujungnya kemudian dipermudah gitu. Nah, Ya, oleh karena itu saya kira, ini perlu dipertimbangkan kembali oleh pemerintah, sekaligus juga ini kan pemerintah sudah babak belur nih, citranya terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah, kalau ini hmm, juga akhirnya dilakukan, ya semakin tidak percaya masyarakat kepada pemerintah atas hmm. usaha-usaha pemberantasan korupsinya. Baik. Baik, terima kasih Bang Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.